Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmatnya kita diberikan kesempatan bisa memasuki bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Semoga kita sebagai orang-orang yang beriman bisa menjalankan ibadah puasa sehingga bisa tuntas 1 bulan penuh insyaallah. Walaupun panjenengan sudah biasa mempelajari untuk bagaimana pelaksanaan ibadah puasa ini, namun pada kesempatan yang baik ini marilah kita persegar kembali, terutama beberapa kesunatan yang harus kita perhatikan. Pertama, setelah kita niat puasa dan mulai sahur, kemudian waktu fajar bersahur, kemudian sampai terbenam matahari, maka pertama kali Rasulullah memerintahkan adalah kamu bersegera untuk berbuka, walaupun hanya minum seteguk. Memang disunatkan kalau buka pertama dengan kurma. Kalau tidak kurma, untuk yang penting adalah manis-manisan seperti kolak dan sebagainya. Dan di saat berbuka jangan lupa mohon kepada Allah agar diterima puasa kita. Ada 2 macam doa. Satu, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni. Ya Allah, untukmu lah kami berpuasa dan aku benar-benar beriman, dan atas rezekimu kami berbuka, terimalah ibadah puasaku. Atau dengan zahabat dhama'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Zahabat dhama'u wabtalatil uruk, telah hilang haus dan telah terisi tenggorokan ini, urat-urat ini, semoga tetaplah pahalanya. Jadi adapun ada yang terus makan itu monggo dan masalah, tapi memang makan dengan dulu, kemudian terus sholat, kemudian sholat maghrib, kalau berjamaah ya di masjid paling bagus. Itu adabnya berbuka ya, walaupun hanya meminum, kalau minum air putih. Yang kemudian juga usahakan tidak terlalu kenyang dalam pengertian supaya nanti bisa menjalankan ibadah isya berjamaah dan tarawih. Karena memang di bulan Ramadan Nabi mengendika dawuh yang istina, idza kana ramadhana fa aktsir minas shadaqah wal mudarassatil Qur'an wa qiyamal lail ihtasata rakaatan arba'an atau masna wa salasan wal i'tikaf fil asril awakhiri. Apabila bulan Ramadan maka perbanyaklah kamu bersedekah dan tadarus Al-Qur'an dan qiyamul lail, yaitu tarawih. Bagaimana setelah tarawih, apa boleh tahajud? Monggo boleh. Tahajud adalah sholat sunat yang dikerjakan setelah tidur. Bisa 4-4 terus 3, bisa 2-2
dua waktu, kemudian 3. Karena itu ada yang berkritik, ada yang kritik witir tidak 2-1 tapi ya 3. Kalau 2 itu berarti karena tidak ada istilah suratul minal witir rakaat ini minal witri ini, tidak ada bagian dari witir ini. Ya, itu pendapat monggo dan yang sering. Jadi yang pernah kami sampaikan tadi malam juga pantangannya lah dak qaulu zur wal amal bih wal jahal. Tinggalkanlah perkataan dusta, pandir dan jahil. Wala tarfus, dan jangan kata-kata kotor. Itu jorok maksudnya. Wala taskhub itu jangan gaduh. Jangan gaduh. Tapi juga boleh kamu sikat gigi. Wala tubalik fi madmadoni wal istisqat. Fi madmadoni artinya jangan kamu keras-keras dalam berkumur dan menghisap air gedung, dan diusahakan waktu puasa tidak terlalu gitu. Wala taqabbal imrotaka, jangan mencium istrimu kalau kamu malam tamlik, kalau tidak bisa nafsu. Nah, ini. Karena kalau sampai nafsunya bergerak maka kafaratnya berat. Karena memang telah terjadi pada zaman Rasulullah, ada seorang sahabat matur, ya Rasulullah, saya kebakaran. Kebakaran. Ya. Saya hubungan badan dengan istri di siang bulan Ramadan. Kalau begitu kamu memerdekakan budak. Ya Rasulullah, saya tidak mampu untuk. Bagaimana kalau tidak puasa 2 bulan berturut-turut? Bagaimana ya Rasulullah, puasa sehari saja tidak kuat, malah 2 bulan. Kalau begitu memberi makan 60 orang miskin. Ya Rasulullah, yang kampung saya itu yang paling miskin saya. Akhirnya Rasulullah mencarikan gandum untuk 60 orang miskin. Ya inilah berikan orang miskin. Ya Rasulullah, yang paling miskin itu saya. Ya sudah, ini untuk kamu. Demikian itu juga sulit ya, wis ngelanggar malah. Ya memang kondisi begitu, artinya bahwa hati-hati ini. Jadi muka membatalkan puasa itu kalau memang tidak ada udzur syar'i ya berat itu hukumannya. Jadi harus beri makan sampai 60 orang miskin itu. Jadi kecuali dalam musafir atau karena sakit keras atau pekerja keras yang tidak mungkin dia harus bekerja. Dalam kitab-kitab dulu sering menyontohkan pekerja di tambang. Nah, sekarang bagaimana yang menggali di jalan ini? Sekarang banyak galian jalan ini. Tapi yang menarik, waktu saya masih di desa dulu, itu saya kagum kepada bapak-bapak tani. Bapak tani itu di sawah sampai jam 11 itu ya kuat puasa itu ya. Karena memang panggilan iman itu sangat luar biasa. Jadi di sawah sudah panas, kemudian lagi nanti sore juga berangkat lagi, itu juga secara fisik kalau orang kota mungkin ya tidak kuat ya. Orang desa itu dan ternyata dia kuat. Kemudian yang penting karena bulan Ramadan itu adalah bulan ampunan. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha Allah, mengharap pahala dari Allah, maka akan diampunkan dosanya yang lalu. Dan walaupun jelas telah dia ampuni dari puasa itu sendiri,
maka tetap kita berusaha untuk memperbanyak doa mohon ampun. Yang terutama yang sering dibaca waktu tarawih ialah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau lah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Tuhibbul afwa, suka memberikan maaf dengan ampunan, fa'fu anni, maka ampunilah aku. Adapun kalimat zikir yang lain adalah yang biasa kita sampaikan adalah kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah, Allah yang Maha Pengampun, Hakim Maha Agung, ampunilah aku. Dan sering kami contohkan di saat panjenengan mengucap astaghfirullahaladzim, sekaligus panjenengan mengenang kembali dalam hidup selama ini. Apakah kita kurang berbakti kepada orang tua? Apakah kita tidak baik dengan pasangan kita, atau kita salah mendidik anak kita, atau kira kurang bergaul dengan tetangga kita, apakah kita tidak suka menolong? Itu semuanya kita ingat pada diri kita masing-masing, bahwa apa yang kita lakukan pasti mungkin apakah ucapan, apakah penglihatan, apakah pendengaran, itu semuanya mungkin terjadi kita tidak sadar, mungkin kita juga kena dosa. Yang saya pernah katakan, ada tetangga kita padu, omongnya kotor dan sebagainya, karena kita dekat mendengar omongan-omongan kotor, omongan-omongan dusta dan sebagainya tadi, walaupun kita tidak melakukan, tapi mendengar yang tidak baik tadi, maka itu juga kita perlu istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Inilah beberapa ajaran yang perlu kita persegar kembali untuk memperoleh agar puasa kita termasuk imanan wahtisaban. Dan selanjutnya sebagaimana dituntunkan, usahakan agar supaya kita selalu diberikan kesehatan dan bisa menjalankan puasa dengan sempurna dan menjalankan amalan-amalan utama di bulan Ramadan, apakah sedekah, apakah tadarus, apakah menolong orang lain, atau memperbanyak zikir dan sebagainya. Kami kira demikian. Semoga kita selalu diberikan kesempatan untuk berjamaah dan bisa melakukan amalan-amalan umat utama di bulan Ramadan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.